energi kinetik apa sih ya? Energi kinetik. Nah, kalau dari katanya aja udah jelas nih, kinetik. Oke, halo adik-adik, kita bahas berikutnya ya. Oke, sebelumnya kita udah bahas tentang usaha nih. Nah, kali ini kita akan bahas tentang energinya. Oke, energi. Energi itu apa sih sebenarnya? Kemarin tuh energi kan yang diperlukan untuk melakukan usaha ya. Oke, jadi dapat diartikan juga kalau energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, di bagian energi itu akan banyak sekali dibahas. Ada beberapa energi yang bakal berkaitan dengan energi lain ya. Oke, yang pertama kali dibahas itu adalah tentang energi kinetik. Energi kinetik. Terus yang kedua itu akan ada bahasan tentang energi potensial. Nah, energi potensial juga terbagi dua ya. Jadi energi potensial itu ada energi potensial untuk pegas, ada energi potensial gravitasi. Terus yang terakhir kita akan bahas tentang energi mekanik, oke? Nah, langsung aja ke bahasan yang pertama ya, yaitu energi kinetik. Energi kinetik apa sih ya? Energi kinetik. Nah, kalau dari katanya aja udah jelas nih, kinetik. Yang artinya adalah gerak ya. Kinetik itu artinya dia gerak. Artinya, energi yang dimiliki oleh benda bergerak, oke? Bergerak. Atau dalam kata ini kalau benda bergerak dan dia punya kecepatan ya, kecepatan. Oke, ini dimiliki benda bergerak atau yang memiliki kecepatan. Nah, secara persamaan energi kinetik itu dituliskan EK sama dengan setengah mv kuadrat ya. Oke, di mana EK itu untuk energi kinetik. Energi kinetik. Ingat ya, antara energi dan usaha itu kan tidak bisa dipisahkan ya. Nah, usaha satuannya itu joule, untuk energi juga sama. Energi juga joule, maka energi kinetik pun satuannya adalah joule ya. Oke, dari sini terus ada M di sini nih. M itu massa ya. Massa itu satuannya kilogram, V-nya itu adalah kecepatan. Nah, kecepatannya satuannya meter per second ya. Jadi, yang harus diingat, kalau benda sedang bergerak atau sedang memiliki kecepatan, pasti dia punya energi kinetik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, halo adik-adik. Kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Kemarin kan kita udah bahas tuh tentang energi kinetik ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang energi potensial. Energi potensial. Apa sih energi potensial? Kalau kemarin energi kinetik itu kan energi yang berkaitan dengan gerak benda atau kecepatan benda atau dimiliki ketika benda bergerak. Kalau energi potensial itu adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan benda. Energi yang berkaitan dengan kedudukan benda. Oke, dalam kasus ini kedudukannya apa? Untuk energi potensial gravitasi yang kita bahas berikutnya itu adalah ketinggian benda dari tanah, atau dari titik acuan ya. Kalau misalnya ini dilanjut, energi yang berkaitan dengan kedudukan benda terhadap titik acuan ya. Terhadap titik acuan. Titik acuan itu bisa kita anggap titik nolnya ada di mana sih untuk mengukur jarak gitu ya. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama, energi potensial itu kan terbagi dua tuh, energi potensial gravitasi dan pegas. Langsung aja ke energi potensial gravitasi dulu ya. Energi potensial gravitasi. Nah, kalau energi potensial gravitasi itu dipengaruhinya oleh ketinggian. Jadi misal nih ada benda nih di ketinggian tertentu, di sini dia ketinggiannya adalah H dari permukaan tanah ya.
Oke, dan bendanya itu bermassa M. Nah, karena ada gravitasinya ya pasti dia dipengaruhi oleh konstanta gravitasi, tapi percepatan gravitasi. Maka EP-nya atau energi potensialnya itu adalah M dikali G dikali H ya. Oke, dimana EP-nya itu adalah energi potensial, yang satuannya joule juga ya. Yang kedua ada M, yaitu massa, satuannya kilogram. G-nya itu adalah kecepatan gravitasi. Gravitasi ya. Tergantung sih, biasanya di soal-soal ada 9,8 meter per second kuadrat, ada juga yang 10 meter per second kuadrat, jadi tergantung diketahuinya ya. Terus ada H-nya itu adalah ketinggiannya adalah meter. Artinya gimana nih? Semakin tinggi kedudukan benda dari tanah atau dari titik acuan, energi potensialnya semakin besar ya. Kalau misalnya ketinggiannya semakin rendah, ya energi potensial pun semakin rendah. Oke, berikutnya ada energi potensial apa? Gas ya. Gimana ya? Di sini aja ya. Energi potensial gas. Pegas. Oke, anggap aja ada sebuah pegas yang digantung. Waduh, gimana nih? Digantung ya, gini. Terus kasih beban. Nah, dia kan mulur segini awalnya ya. Terus kita tekan ke atas. Kita tekan ke sini. Nah, segini. Nanti dia bakal kayak gimana kalau tekannya dilepas? Dia bakal turun sampai ke bawah lagi ya. Dia bakal kembali ke posisi semula terus sampai mulur dengan perpindahan yang sama ya. Kayak kalau misalnya dituliskan, anggap aja ini adalah titik setimbang ya, titik nolnya ini adalah ketinggiannya berarti dari sini ke sini Y, dari sini sampai sini juga Y ya. Nah gitu dia akan bergetar harmonik. Sebenarnya untuk energi potensial pegas itu akan ada di bahasan berikutnya nanti di getaran harmonik sederhana ya. Oke, tapi bisa di sini dituliskan juga di mana energi potensial pegas itu memenuhi Fp sama dengan setengah Ky kuadrat ya. Nah, kayak gini. Oke. Yang harus dilihat adalah ketika kita tekan ke atas, si balok kan diam dulu tuh. Terus kita lepas, dia bergerak ke bawah dong. Nah, berarti asalnya ada energi potensial, terus dia jadi bergerak. Wah, ternyata energi potensial bisa diubah ya. Betul. Ngomongin tentang energi, ternyata energi itu memenuhi yang namanya hukum kekekalan energi yang akan dibahas di berikutnya ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, hari adik ketemu lagi ya. Oke, kita akan bahas berikutnya nih, ada tentang energi mekanik. Kemarin kan udah bahas tuh energi potensial, energi yang berhubungan dengan kedudukan benda. Terus energi kinetik, di mana energi yang berhubungan dengan gerak benda. Sekarang ada energi mekanik nih. Energi mekanik itu ternyata adalah penjumlahan dari kedua energi sebelumnya. Itu energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik ya. Nah, untuk bahasan energi mekanik itu sebenarnya kita akan bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Kok ada kata kekal sih? Oke, sebenarnya itu berhubungan dengan hukum kekekalan energi. Masih ingat kan? Waktu itu pernah disinggung ya. Jadi, hukum kekekalan energi itu mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, dari sini kemarin coba ingat yang dipegas pernah disinggung nih. Asalnya ditekan ke atas, terus dilepas, dia jadi bergerak. Asalnya tidak bergerak, jadi bergerak. Artinya dari energi potensial juga jadi energi kinetik. Oh, kayak gitu ya. Nah, berarti dari sini kita akan bahas hubungan antara energi potensial sama energi kinetik. Nah, karena ada hukum kekekalan energi mekanik, berarti di sini kita akan membahas tentang bahwa energi mekanik itu bernilai selalu konstan ya. Jadi dimanapun nilainya selalu tetap ya, di posisi manapun nilainya selalu tetap. Oke, anggap aja ada benda yang awalnya nih di ketinggian tertentu ya. Oke, asalnya di sini dia punya
awalnya ada H dong, segini H, terus dia turun ke bawah tanpa kecepatan awal V0-nya 0, tapi pas dia menyentuh tanah di sini dia punya punya kecepatan Vt ya, dimana Vt-nya tidak sama dengan 0, tapi H di sini H-nya itu Ht-nya sama dengan 0 ya, H0-nya itu sebesar H ya. Oke, kalau gitu ada hubungannya ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu dari energi mekaniknya itu konstan. Artinya memenuhi energi mekanik posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Nah, bisa dituliskan juga energi mekanik itu apa? Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2 ya. Nah, ini ukur kekekalan energi mekanik. Nah, kalau kita tuliskan ke sebelah sini, kita lanjutin ya. P itu kan rumusnya M G H1 ditambah setengah M V1 kuadrat sama dengan M G H2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Wah, ternyata ketika di titik tertinggi kan gak ada kecepatan awalnya, berarti ini 0 dong. Nah, sedangkan di posisi terendah H-nya 0, jadi ini juga 0, maka M G H1 sama dengan setengah M V2 kuadrat. Oke. Nah, dari sini menunjukkan nih, lihat kan energi mekanik itu potensial tambah kinetik. Jadi kalau energi potensialnya maksimum, EK-nya 0 ya. Nih, di H1 potensialnya maksimum, EK-nya 0. Terus EK-nya maksimum, energi potensialnya 0 ya. Jadi bisa disimpulkan kalau ketika energi potensial dia maksimum, kemungkinan EK-nya itu adalah 0. Terus ketika EK-nya maksimum, EP-nya 0 ya. Tapi pada kasus-kasus tertentu seperti gerak parabola di puncak tertinggi itu energi potensialnya kan maksimum, tapi EK-nya nggak maksimum. Kok bisa? Balik lagi ya ke gerak parabola, karena di puncak itu dia kecepatannya tidak 0 kayak gitu ya. Oke, sekian untuk energi mekanik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.